Dan sekitar 18 poin atau 18 dolar lagi sekali sentuh, dia akan sentuh dengan mencapai target 2.900. Tapi apakah dia akan berhenti di situ atau bahkan tidak tersentuh? Itu yang menjadi pertanyaan dan juga persoalan. Nah, masalahnya adalah malam nanti kita hanya menghadapi data initial jobless claim yang mana menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh banyak, walaupun beberapa kali memang itu memberikan dampak yang spesifik, pergerakannya ya cukup lumayan lah, bisa bergerak sekitar 10 poin atau bahkan 15 poin. Cuman di sini yang perlu kita tekankan, dari sisi data tersebut mungkin akan membuat market cenderung memilih NFP besok daripada data nanti malam. Tapi kira-kira dengan dampak US dollar yang mengalami penurunan, apakah ini akan berlanjut positif untuk emas atau justru paceklik ataupun mungkin pemuncaknya? Kita lihat ulasan berikut ini. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kita perhatikan dari pergerakan-pergerakan yang ada, kita sudah dapatkan 1, 2, 3 ya, 3 candle bearish. Lalu kemudian kali ini berarti kita punya pedoman juga, punya harapan juga terkaitannya dengan pembentukan WFC yang mungkin saja akan membentuk atau didukung dengan head and shoulder. Kalau kemarin kita cuma mendapatkan itu di grafik indeks atau US Treasury Yield, kali ini mungkin kita akan dapatkan secara spesifik dalam kasus DXY atau indeks dolar. So, yang paling penting saya ingin melihat dalam beberapa waktu ke depan, entah malam ini ataupun sampai besok, apakah dia akan tembus 107.00 atau tidak. Karena sampai saat ini dia tertahan di 107.70-an. Nah, satu sisi teman-teman, ada hal yang juga cukup menarik di sini. Kalau misalnya kita perhatikan grafik H4-nya, kecenderungan untuk pergerakan sepertinya sangat terbuka untuk rebound ataupun naik. Hal ini tentunya kalau kita kaitkan dengan bottom yang terjadi di area ini. Ya, jadi saya asumsikan bahwa ini strong support. Lalu kemudian mungkin saja ini masih tunggu trigger ataupun pemicu berikutnya ya. Jadi sekian poin cukup dekat, wajar kalau dia ada rejection kemudian dia rebound. Kemudian kalau kita perpanjang ke sisi kiri juga ini hal yang sama, historical membuat dia tertahan. Tapi kalau kita lihat atasnya maka kecenderungan untuk rebound pun kelihatannya masih bisa diharapkan terbatas. Jadi artinya begini. Kalau misalkan ini rejection pertama, maka kecenderungan untuk rebound ataupun retest resisten, kita asumsikan itu akan menjadi area yang wajar di 107.90-an. Dan berarti disinilah yang kemungkinan akan terjadi rejection dan kembali mengalami tekanan turun. Nah, semoga saja perkiraan kita benar dan didukung oleh data ekonomi tentunya. Tapi sejauh ini ya kemungkinan untuk bullishnya pun bisa terjadi kalau misalkan sampai dia tembus di atas 107.90 tersebut. Oke, kemudian kalau kita cek lagi dari US ratio-nya, tentunya grafik A4-nya juga kecenderungan tetap mendukung penurunan ya. Tapi ya kita juga harus waspada. Intinya adalah di sini kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan kaitannya dengan pergerakan dari head and shoulder ya. Saya ambil garis seperti ini. Lalu kemudian pedoman yang kita gunakan adalah head and shoulder dari sisi sini ya. Jadi kalau kita pergerakannya sesuai, maka seharusnya ini masih tetap dalam downtrend. Artinya karena neckline sudah ditembus, otomatis kenaikan pun kemungkinan kita anggap saja terbatas di zona ini teman-teman. Artinya dia tidak boleh nyebrang di atas garis biru supaya dia tetap dalam fase penurunan dari head and shoulder-nya. Dan akhirnya kita akan temukan penurunan sampai 4,325%. Dan itu pun terlihat jelas di grafik daily. Kalau Anda lihat potensi dari pergerakan WFC itu masih tetap terbuka sehingga kita masih punya peluang untuk lihat 4,335%. Well, dengan demikian posisinya ini akan sangat positif untuk pound sterling seharusnya yang memungkinkan untuk mulai kenaikan. Tapi sayangnya nanti sore ataupun nanti malam kita akan dapatkan pengumuman dari BOE yang saya khawatir itu akan mementahkan kembali kenaikan yang ada. Jadi pada dasarnya begini teman-teman. Skenario sebelumnya dia sudah mulai kenaikan lalu kemudian dia tembus dan itu berarti berubah tren. Yang tadinya berada di bawah garis trendline sehingga tekan turun lebih dominan, saat ini justru dorongan naik lebih dominan. Mengingat dia sudah tembus 0%, maka seharusnya pergerakannya akan seperti ini. Kondisi yang terjadi adalah dia lanjutkan perubahan tren tersebut dengan tren baru, yaitu tren naik. Nah, kalau misalkan begini, maka asumsi saya inilah posisi buy yang paling layak, kemudian dia tidak diharapkan tembus lanjut di bawah 0%, dan akhirnya dorong sampai 1.2612. Atau at least mungkin kita akan lihat pertahan di 1.2560-an. Nah, tapi dengan catatan ya, kalau tadi kita sempat melihat dia kenaikannya relatif tertahan di area 1.2508
Jadi mungkin hanya ada sedikit saja jarak yang memungkinkan dia ke sana. Jadi artinya di sini bisa terjadi rejection, atau rejection baru akan terjadi 1.2600. Jadi kalau misalkan lihat dari pertimbangannya, saya rasa skenario buy on rumor sell on fact masih bisa berlanjut sampai at least jam 5 sore nanti, dengan harapan dia tidak langsung turun di bawah 1.2430-an. Kalau ini terjadi teman-teman, saya minta Anda perhatikan pas dia naik atau terdorong naik, kalau ada tanda-tanda bahwa dia tersendat atau tertahan di 1.2560 atau bahkan saat sentuh 1.2610, Anda sebaiknya exit dari posisi, kemudian perhatikan dan simak dengan pengumuman BOE. Karena yang dikhawatirkan setelah diumumkan, dia akan kembali kurang lebih dengan pelemahan tersebut. Dan itu kemungkinan akan jauh lebih masif ataupun jauh lebih tertekan. Ini terlepas dari posisi US dollar yang masih lemah ya. Kondisi pelemahan US dollar untuk saat ini masih mendukung untuk penguatan pound sterling. Sementara apa yang diumumkan oleh BOE mungkin hanya sepersekiannya dari tenaga kenaikan tersebut. Kalaupun dia lebih tinggi dari 1.2612, bukan berarti dia akan dengan sangat mudahnya naik teman-teman. Karena tantangan berikutnya akan berada di 1.2660 ataupun 1.2630-an. Jadi hati-hati kalau sudah memasuki teritori 1.26, itu kemungkinan akan menjadi rambu-rambu kita. Karena dari beberapa kali pengumuman terkait dengan BOE, itu selalu berakhir atau berujung dengan penurunan. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily-nya, memang kita sedang berada di fase wave C ya. Jadi A-nya selesai, B-nya juga selesai, lalu kemudian ini adalah C. C sendiri kalau misalkan lihat dengan high kemarin, sebetulnya bisa saja dianggap sebagai target yang sudah selesai. Tapi kalau misalkan kita asumsikan masih bisa tinggi, maka areal 1.2600 inilah yang kita anggap sebagai teritori yang paling maksimal. Walaupun sebetulnya kita bisa saja mendapatkan sampai teritori selanjutnya di 1.27. Hanya saja karena berhubung dengan target yang terlalu kecil ataupun space yang terlalu kecil, maka saya lebih berasumsi bahwa tekanan akan jauh lebih dominan kali ini. Sementara untuk crude oil, pergerakan selanjutnya adalah pergerakan harga minyak yang kecenderungannya semakin dekat dengan teritori di bawah $70. Kita sudah lihat penurunan ini 2 kali teman-teman sejauh ini, ya 70.60-an dan 70.80-an, ya kurang lebih 77 ya. Posisi ini tentunya akan menjadikan pertanyaan, apakah dia akan berbalik naik dengan sangat kuat? Artinya kalau misalkan dia akan sangat kuat seperti ini. Nah, ini akan menjadikan bullish jauh lebih kompeten daripada bearishnya. Tapi kalau kita perhatikan dari pola pergerakannya, maka saya rasa yang memungkinkan garis merah ini masih tetap terlalu kuat, terlalu defensif, sehingga kenaikan kemungkinan akan terjadi rejection. Jadi kalaupun terjadi meleset sampai 73, maka belum tentu dia akan melanjutkan kenaikan. Kita asumsikan bahwa itulah level puncaknya sebelum dia dipukul mundur kembali. Tekanan demi tekanan kemungkinan masih akan terjadi, apalagi data inventory versi IAE tadi malam menunjukkan oversupply ya, atau kondisi supply yang relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. 2,4 juta ternyata resultnya adalah 8,3 juta. Jadi dalam hal ini tingkat permintaan atau konsumsinya masih relatif lemah. Nah, idealnya kalaupun terjadi kenaikan, Anda bisa hitung dari 50% candlestick yang hitam ini teman-teman. Hitam pertama yang panjang, itu adalah 50%-nya, dan itu adalah zona sell yang opsi paling dekat ya. Tapi kalau misalkan Anda cari yang cukup ideal atau lower risk, maka saya sarankan di area orange ini kurang lebih di area 72.30 ataupun 72.50-an. Dengan asumsi bahwa pasang stop loss di atas garis trendline ini supaya menghindari kemungkinan terburuk bahwa dia berbalik naik dengan sangat cepat. Tapi pada dasarnya fundamental masih mendukung untuk pola penurunan, apalagi dalam waktu dekat Amerika berencana untuk merilis rencana Trump atau Trump Plan disebutnya untuk meredam ataupun mengakhiri perang 3 tahun yang terjadi pada Rusia-Ukraina. Nah, terakhir kalau kita lihat dari gold, posisinya saya berubah dengan posisi Fibonacci retracement yang baru ya. Kondisi dari Fibonacci retracement yang ada di grafik daily saya tarik dari titik bottom ini kurang lebih 2585 sampai ke puncak kemarin 2882. Jadi bayangkan dengan posisi tersebut, sebetulnya kalaupun terjadi koreksi, saya tidak masalah karena posisinya adalah koreksi yang cukup normal. Jadi diasumsikan masih ada peluang untuk ke arah sana. Tapi mungkin kita belum akan melihat hal tersebut terjadi dalam waktu dekat. Belum tentu akan turun di bawah 2800 kecuali data non-farm payroll besok. Artinya malam ini kelihatannya untuk arah koreksi yang tajam kelihatannya agak minim karena initial jobs scam, kemudian efek dari fundamental yang masih cukup kondusif untuk emas sehingga kemungkinan kecenderungannya koreksinya akan terbatas. Nah, di grafik K1 hal tersebut terlihat. Dia sudah turun di bawah garis ataupun ya
memasuki area orange ya. Seharusnya ini akan menjadi tekanan sampai at least ke zona hijau tersebut. Ini artinya Anda bisa lakukan atau opsi buy yang berikutnya adalah di 2840-an ataupun 2838. Ya, dan ini yang menurut saya akan relatif lebih ideal ataupun relatif lebih rendah risikonya, persis dengan apa yang tadi kita gambarkan ya, ataupun dari sejak kemarin. Nah, posisinya nanti dia akan dorong ke atas lagi, sehingga harusnya kita ubah strategi yang tadinya kita mengincar zona buy di kisaran 2852, 2854, kita mundurkan sampai 2843 atau 2845. Ini yang paling low risk ya, kita asumsikan seperti itu. Terlebih lagi kalau misalnya kita perhatikan puncak yang kiri, lalu kemudian puncak tengah dan puncak yang kanan. Artinya di sini ada short term bearish yang kecenderungannya mirip dengan pola head and shoulder. Sehingga kalau misalnya kita ukur, maka target penurunan tersebut akan berada kurang lebih sampai teritori hijau tersebut. Itu sebabnya saya minta Anda bisa menurunkan target potential buy sampai ke teritori 2843 ataupun 2845. Itu yang paling minim. Ataupun dengan catatan bahwa 2838 mungkin saja bisa muncul. Nah, namun kalau misalnya kita perhatikan dengan kondisi fundamental versus data ekonomi nanti malam, maka saya akan berpegang pada fundamental. Pada dasarnya, harga emas masih kecenderungannya mengalami kenaikan karena tersupport oleh posisi fundamental yang cukup bagus. Entah itu dari pembelian bank sentral, tingkat permintaan yang juga masih cukup tinggi, maka seharusnya di area ini dia masih tetap bisa mengalami kenaikan. So, harapannya bukan head and shoulder, melainkan double bottom, sehingga akhirnya begitu tembus 2870 ataupun 2873 nantinya dia akan lanjutkan kenaikan sampai 2882 kemarin atau bahkan lebih tinggi. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari grafik alpha juga, kondisinya juga masih kondusif untuk kenaikan tersebut, sehingga dalam waktu dekat saya rasa 2900 bisa saja muncul lebih cepat daripada yang kita duga.